Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua menuju masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Dan hal ini termasuk amalan soleh yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan dari apa yang telah mereka amalkan dari perbuatan-perbuatan soleh mereka ketika di dunia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan berkenaan dengan majelis ilmu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu kemuliaan, mendapatkan suatu kebahagiaan, bisa menyempurnakan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, mengajarkan kepada kita jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti, "In kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, serta dalam sisi atau aspek kehidupan yang lainnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya, telah terampuni kesalahan-kesalahannya, melainkan surga Allah Subhanahu. Tapi ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan-perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam. Pada tahun yang lalu, ya, tahun yang lalu Pak ya. Setahun ya kita berarti nggak ketemu ya. Masya Allah ya, setahun. 2022, 2023. Masya Allah, kangen saya. Setahun, Masya Allah. Nah, pada pertemuan yang lalu, Masya Allah, kita sudah menjelaskan atau telah mempelajari bagaimana keadaan Makkah pada waktu itu, ya, ketika sudah datang atau turun izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke kota Madinah pada waktu itu. Nah, sudah satu persatu Umar bin Khattab sudah berangkat, Hamzah sudah berangkat, lalu kemudian sahabat yang lainnya sudah berangkat. Nah, Abu Bakar siap-siap berangkat. Akan tetapi kata Rasulullah SAW tuh,
tunggu dulu pada waktu itu. Lalu kemudian juga telah kita jelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengalami kegagalan dalam apa? Rencana-rencana yang mereka telah persiapkan untuk apa? Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana mereka berkumpul dengan mengeluarkan ide-ide mereka untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Bahkan iblis pun ya ikut dalam diskusi itu. Ya, iblis yang pada waktu itu menyerupakan dirinya bagaikan seorang manusia pada waktu itu, seorang kakek tua, ikut masuk dalam diskusi di Darun Nadwah bersama dengan Abu Jahal, para pemimpin kafir Quraisy. Sehingganya orang-orang atau pemimpin-pemimpin tadi mengeluarkan ide bagaimana cara solusi untuk melakukan atau apa namanya, untuk tindakan kepada Rasulullah SAW. Ada yang melakukan begini idenya, dikata iblis tunggu dulu, nggak tepat. Ide yang seperti lagi, kata iblis tunggu dulu, nggak tepat. Ada lagi kemudian memberikan ide seperti ini, kata iblis nggak tepat. Sampai akhirnya yang paling tepat ya seperti itu adalah apa? Musuh bebuyutan Islam, orang yang paling buruk perbuatannya, orang yang paling jelek ya pada umat ini, yaitu siapa? Abu Jahal pada waktu itu yang memberikan ide agar apa? Masing-masing kabilah menyiapkan para pemudanya, lalu kemudian bersama-sama menancapkan pedang di tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata iblis, ini yang paling good. Ya, ini yang paling bagus. Akhirnya rencana tersebut ingin dilaksanakan, tetapi semuanya gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di siang harinya Allah Subhanahu wa taala ya melalui Jibril telah mengabarkan kepada Rasulullah SAW akan rencana-rencana buruk tersebut. Dan juga Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad sudah diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Tahu bedanya Pak? Kalau orang kaum muslimin yang lainnya sudah diizinkan terlebih dahulu untuk hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad pada waktu itu belum. Ya, sampai akhirnya turun perintah atau izin yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau sudah diperbolehkan untuk berhijrah. Maka siang hari Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah Abu Bakar. Kisahnya pada pertemuan yang lalu Pak ya. Kisahnya pada pertemuan yang lalu setelah kita jelaskan ya, mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan sehingga mereka pun menyiapkan rencana untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, itu flashbacknya sedikit ya. Flashbacknya sedikit. Nah, jadi kita dapatkan pada waktu itu ya, kegagalan rencana orang-orang Quraisy. Ya, kegagalan rencana orang-orang Quraisy yang pada waktu itu mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, tetapi tadi akhirnya ya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mau dibunuh, Nabi Muhammad mau dibunuh. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW untuk apa? Siasat, ya. Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mau membunuhnya di malam hari. Ternyata mereka lihat, masih tertidur. Karena dipikir mereka biasanya Nabi Muhammad ini keluar jam malam untuk melaksanakan sholat. Ini kebiasaan Nabi Muhammad nih. Jadi orang-orang kafir Quraisy saja sudah tahu kebiasaan Nabi Muhammad. Ternyata malam hari gak keluar juga. Ya, mereka tunggu terus dan sebagainya sampai pagi juga enggak. Dan pada waktu itu ternyata Nabi Muhammad SAW lewat depan mereka sambil menaburkan debu pada waktu itu, sehingga mereka pun tertidur sampai pagi hari. Gagal rencana mereka. Sementara tadi Nabi Muhammad SAW di malam hari sudah datang ke rumah Abu Bakar memberitahukan, lalu kemudian mereka pergi lewat belakang. Nah, sekarang proses berangkatnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi bukan langsung tiba-tiba dari Mekah langsung menuju Madinah. Ya, ada proses dan bahkan ada cerita-cerita yang begitu dahsyat dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu ya Nabi Muhammad SAW berangkat bersama dengan Abu Bakar pada tanggal 27 Safar ya, pada tahun 14 kenabian pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW
ya, berangkat biasanya kalau orang-orang hijrah dari kota Mekah langsung menuju kota Madinah itu ke arah utara. Ya, ke arah, kalau misalnya kita ini ngomongnya ke arah depan lah gitu ya, seperti itu. Namun Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar pada waktu itu sudah membuat siasat, mereka kemudian apa? Berangkatnya lewat sebaliknya, arah selatan menuju kota Yaman pada waktu itu. Jadi sebaliknya, Pak. Nah, jadi akhirnya mereka jalan terus sampai pada waktu itu sampai jarak 5 mil, dan pada waktu itu mereka pun sampai ke bukit yang disebut dengan bukit apa? Thur atau Thaur sebenarnya. Thaur. Jadi 5 mil dari kota Mekah menuju ke arah mana? Yaman tadi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika berangkat dari Mekah menuju kota apa? Menuju apa? Bukit Thaur tadi. Dan bukit Thaur ini terkenal dengan apa? Bukit yang terjal, apa namanya? Ya sulit lah yang kita didaki, dan pokoknya terjal lah gitu seperti itu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Goa Thaur atau Bukit Thaur tadi dalam keadaan tidak memakai alas kaki, Pak. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nabi Muhammad SAW itu sampai berjalannya apa? Dengan memakai ujung-ujung kakinya, Pak. Karena apa? Khawatir ketahuan jejaknya. Singgahnya pada waktu itu kaki Nabi Muhammad sampai luka-luka, lecet, lihat Pak, seperti itu. Nah, ketakutannya pada waktu itu. Nah, seperti itu. Singgahnya pas ketika sampai di Bukit Thaur, mau tidak mau pada waktu itu, ya, akhirnya Abu Bakar harus menggendong Nabi Muhammad SAW atau membopongnya untuk masuk ke Bukit Thaur. Itu, Pak, ya. Nah, sesampainya di Bukit Thaur ini, ya ini proses pertama. Proses yang kedua, sudah masuk ke Bukit Thaur. Ada guanya yang disebut dengan Goa Thaur juga tadi itu, atau Goa Thur. Nah, ada kisah yang begitu menarik pada waktu itu. Ya, jadi Abu Bakar ketika sebelum mereka masuk ke dalam goa tersebut, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tunggu dulu di sini, saya yang masuk dan memastikan goa ini aman." Ya, masuklah Abu Bakar ke goa tersebut, ternyata dia mendapatkan beberapa lubang. Yang lubang tersebut adalah lubang apa? Bukan undur-undur, bukan, Pak, ya? Bukan, ya. Lubangnya binatang-binatang berbisa pada waktu itu. Akhirnya mau tidak mau pada waktu itu Abu Bakar merobek-robek kainnya, taruh satu, habis kainnya. Dan ternyata masih tersisa 2 lubang pada waktu itu. Akhirnya Abu Bakar pada waktu itu menutup kedua lubang itu dengan apa? Kedua kakinya, Pak. Bukan tangan kayak gini, Pak, bukan. Sorry ya. Kedua kakinya. Lalu kemudian setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk. Lihat indahnya pada waktu itu, Pak. Rasulullah masuk ke dalam goa, langsung Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Lihat, Pak, teman setianya siapa? Rasulullah. Udah benar-benar apa nih bahasa kita itu, bestie banget lah, Pak, ya. Ya, kalau antum aja teman bestian nggak berani, masih malu-malu tidur pangkuan, Pak, ya. Ini enggak. Rasulullah masuk gua tersebut, duduk, lalu kemudian apa? Tertidur, dan tidurnya di pangkuan Abu Bakar. Terus seperti itu, terus. Ya, seperti itu. Abu Bakar nggak bergerak sama sekali. Karena apa? Khawatir takut membangunkan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, ya, Pak, ada 2 binatang berbisa yang mau nongol. Sorry itu. Ya, mau ke. Nah, tadi Abu Bakar, ya, yang menutup kedua lubang tadi dengan kakinya, mau tidak mau kena bisanya. Ya, kena sengatan binatang berbisa tersebut. Wallahu taala alam, apakah itu ular ataukah itu kalajengking, yang penting adalah binatang berbisa.
bisa pada waktu itu. Sehingganya Abu Bakar benar-benar merasa kesakitan dengan sakit yang begitu dahsyat, Pak. Ya, sehingga pada waktu itu Abu Bakar pun karena udah nggak kuat, mau gerak, takut ngebangunin Rasulullah. Indah banget, Pak. Ya, indah banget. Mau gerak, takut ngebangunin Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah, tetap seperti itu, seperti patung. Akhirnya nggak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Terjatuhlah tetesan air mata Abu Bakar yang menempel ke pipi Rasulullah SAW, dan itulah yang membangunkan beliau pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis ya Abu Bakar? Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya disengat dengan binatang berbisa tadi. Maka seketika Rasulullah SAW pada waktu itu apa? Meludahi dengan ludah yang sedikit pada waktu itu, sehingga seketika hilang rasa sakit yang ada apa? Diri Abu Bakar. Tuh, Pak. Ini kisah yang begitu dahsyat nih. Ya. Kisah yang menunjukkan bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, sehingganya dengan cinta tersebut akhirnya apa? Bisa memotivasi, menggerakkan Abu Bakar untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan manusia, akhirnya bisa dilakukan oleh manusia. Manusia kalau udah kesengat harusnya gimana, Pak? Gerak-gerak, kesakitan, wah jerit dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika disengat nggak ada sama sekali geraknya. Itu, Pak, menunjukkan apa? Mahabbah, pentingnya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Kita punya mahabbah kepada Rasul, Pak? Punya nggak, Pak? Oh, ketawa-tawa tuh. Ya, banyak atau dikit permasalahannya? Hah? Banyak atau dikit, Pak? Mau ngomong banyak takut sombong, mau ngomong dikit ya memang iya ya, Pak ya. Ini masalah. Ya, Pak, dengan rasa cinta ini akhirnya menggerakkan ke kehidupan seseorang. Kita tahu, Masya Allah, Pak, para ulama menjelaskan ada 3 unsur yang bisa membuat apa? Seseorang itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu, Pak, unsurnya? Kerik, kerik, kerik. Masya Allah, tenang semua, khusyuk, Pak. Apa 3 unsur tersebut? Ada khauf, ada roja, ada mahabbah, Pak. Ya. Lalu kemudian para ulama menggambarkan bahwasanya 3 unsur ini seperti seekor burung, di mana khauf yaitu rasa takut kepada Allah, dan roja rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagaikan 2 sayap yang ada pada seekor burung. Sedangkan mahabbah adalah apa? Apanya, Pak? Bukan buntutnya, Pak, ya, bukan. Apa? Kepalanya. Nah, Pak, kalau salah satu dari 2 sayap ini, ya, salah satu dari 2 sayap ini, Pak, patah, kira-kira seekor burung tersebut bisa sampai kepada tujuannya nggak, Pak? Hah? Bisa nggak? Sepakat? Nggak sepakat saya. Antum aja yang sepakat. Ya? Ya. Dia bisa sampai ke tujuannya, tapi dalam keadaan susah dan belum pasti dan tidak mudah pada gitu. Dia bisa jalan kaki, tapi ketika dia jalan kaki menuju ke tujuannya, ada kucing, ya makan. Ada anjing, ya makan. Aman, Masya Allah, sudah kucing, anjing sudah terlewati, ada antum. Ya, Pak. Ada ngeliat burung dara nggak bisa terbang? Masya Allah, ya, Pak, ya. Lumayan bisa dibakar pada waktu itu. Burung
burung bakar. Aman. Ya, ada ular indah sebagainya. Tapi kira-kira bisa nggak dia sampai kepada tujuannya? Mungkin. Ya, mungkin. Seperti itu. Tuh kalau seandainya burung kehilangan salah satu dari sayapnya. Tapi bagaimana kalau seandainya burung kehilangan kepalanya? Mau punya dua sayap pun kira-kira sampai kepada tujuannya enggak? Hah? Percuma. Nah itulah mahabbah. Ya, mahabbah inilah yang menggerakkan kehidupan seseorang. Rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya yang membuat seseorang bisa bergerak, termotivasi untuk melakukan ini dan itu. Benar gak Pak? Benar gak? Hah? Seperti itu. Kayak dulu antum cinta sama istri antum, kan gitu kan? Cinta nggak Pak? Enggak kayaknya. Saya tanya cinta enggak, diam aja saya. Cinta enggak sama istri antum dulu? Apa terpaksa nikahnya? Kan cinta. Dulu ketika cinta, masya Allah, dulu cinta Pak ya. Sekarang cinta enggak? Ya, dulu ketika masih muda, lagi cinta-cintanya, apapun yang diperintahkan oleh istrinya dilakukan. Seperti itu. Hah? Dilakukan. Tuh yang menggerakkan manusia. Seseorang cinta terhadap harta, tergerak gak dia untuk bekerja? Bekerja, cari duit. Kan seperti itu. Nah inilah pula ketika seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tergerak untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini. Sudah begitu tingginya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, semuanya, kehidupannya, hartanya, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Kan gitu Pak? Hah? Itu fungsinya cinta, menggerakkan. Seorang wanita yang begitu lemah, tetapi gara-gara untuk melindungi anak tercintanya, bisa jadi monster Pak ya? Bener ya Pak? Kalau anak itu tiba-tiba diganggu, digina sebagainya, kan gitu. Wanita yang lemah, nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat ayam ya, ayam betina Pak. Ayam betina ketika dia belum punya anak, dikejar kemana-mana, ketakutan, ya kan gitu. Tapi ketika ayam betina ini sudah punya anak-anaknya, ada 6 yang ngikutin dia, tiba-tiba anaknya mau diambil, gimana Pak? Berantem dia Pak, siap berantem sama antum, kan gitu. Tuh cinta, ya kan, bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Nah bagaimana kalau seandainya tadi kita katakan cinta itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang dilakukan pasti akan, apapun yang diperintahkan pasti akan dilakukan. Masalahnya adalah tanyakan kepada diri kita, sebatas mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Salatun, saya sudah berkali-kali, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatul iman, maka pada waktu itu dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah, manisnya sholat tahajud, manisnya membaca Al-Quran, manisnya berzikir pagi dan petang, manisnya bermajlis ilmu. Masalahnya apa 3 perkara tersebut Pak? Itu lupa. Masalahnya Pak ya? Apa? Khauf, Roja, masya Allah. Yang tadi diomongin loh gitu ya. Waduh ya. Khauf, roja, mahabbah. Selesai perkara. Kita lanjutkan Pak kalau itu. Apa kata Rasul 3 perkara tersebut? Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Tuh Pak, ya,
pasti kita akan merasakan manisnya iman. Sejus baca Quran, Masya Allah. Udah baca sejus Pak hari ini? Insya Allah belum. Udah baca sejus? Tak. Itu ya, tadi kayak kita katakan. Ya, kita cinta kepada ya, tapi kenyataannya cinta kita kepada HP melebihi cinta kita kepada Allah. Ya kan gitu. Kalau dikatakan cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta, ya. Tapi kenyataannya baca Al-Quran. Nah, itu dia Pak, ya. Itu dia. Saya udah ngomong berapa kali. Kayaknya ada antum juga kemarin ya. Masya Allah. Bagaimana Utsman bin Affan mengatakan, lau anna qulubana tahurat, kalau seandainya hati kita ini suci, masyabi'na min kalami rabbina, kita nggak bakal pernah kenyang, nggak bakal pernah puas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ya kan gitu. Jadi apa? Banyaknya ayat Al-Quran yang kita baca, itulah kadar keimanan kita. Kalau ternyata akhirnya bacaan ayat Al-Quran kita dikalahkan dengan bacaan WhatsApp kita, itulah kadar kecintaan antum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Ya kan gitu kan Pak? Betul nggak? Hah? Seperti itu. Ternyata kenyataannya kita lebih cinta dengan WhatsApp. Kan gitu. Ya Pak. Nah itu yang pertama. Ya, unsur yang pertama. Lalu kemudian apa? Yang kedua, yang tadi pertama dikatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mim, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cinta dibandingkan keduanya. Lalu kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Tuh. Lalu kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan setelah Allah menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci apabila dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Artinya apa Pak? Tiga unsur tersebut apa Pak semuanya Pak? Yang pertama cinta, kan gitu. Yang kedua cinta, betul gak? Betul gak? Yang pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua cinta kepada manusia karena Allah. Jadi pertama mahabbah, yang kedua mahabbah, yang ketiga apa? Bingung juga apa ini? Benci kok di situ disebutinnya. Yang ketiga kan benci Pak. Ada kata mahabbahnya Kak? Yang ketiga pun juga mahabbah. Kalau dia benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, berarti apa Pak pemahamannya? Dia cinta kepada ketaatan. Tiga unsur tersebut ternyata apa? Mahabbah. Ya Pak, ini yang dirasakan oleh Abu Bakar. Kita lanjutkan Pak ya. Ya, Masya Allah. Nah tadi akhirnya pada ketika Abu Bakar di dalam goa tersebut, ya selama beberapa hari, ya mereka tinggal di goa Thaur. Nah di goa Thaur tersebut, yaitu 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ya mereka stay di situ sampai di sana. Nah, nggak bergerak, pokoknya hanya di gua Thaur. Lalu kemudian ada bersama mereka juga adalah siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Ya Abdullah bin Abi Bakar. Apa tugasnya Abdullah pada waktu itu? Ya, tugasnya Abdullah Pak, di malam hari Abdullah bersama dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nanti ketika menjelang subuh, Abdullah ini kembali ke kota Mekah. Ya, sampai akhirnya di pagi hari sampai di kota Mekah pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Pada waktu itu orang-orang kafir berpikir bahwasanya Abdullah masih stay di kota Mekah, nggak kemana-mana, kan gitu. Nah setelah itu barulah kemudian Abdullah ini mencari atau mendengar berita-berita apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy pagi terus. Jadi bahasanya Abdullah ini jadi intelnya nih.
Ya, bukan Indomie telur Pak ya, bukan ya. Intel. Benar-benar intel pada kita. Cari kabar, berita dan sebagainya. Oh, perencanaan orang-orang kafir seperti ini. Ya. Sudah datang malam hari, Abdullah kembali kemana? Goa Thawr tadi itu. Memberitahukan bahwasanya rencana orang ini begini, beritanya seperti ini dan sebagainya. Itu tugasnya Abdullah. Lalu kemudian juga ada bersama mereka, yaitu siapa? Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah, yaitu siapa? Budaknya Abu Bakar pada gitu. Nah, ini tugasnya apa? Tugasnya Amir bin Fuhairah ini sebagai pengembala kambingnya Abu Bakar. Ya. Maksudnya untuk apa? Jadi kalau Amir bin Fuhairah ini, kalau misalnya siang harinya dikembalakan di tempat gembala. Tetapi kalau sudah mulai malam hari, ya kambing-kambing tersebut didekatkan dekat Goa Thawr. Lalu kemudian Amir bin Fuhairah pun memeras susunya dan sebagainya dan diberikan kepada siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, kalau sudah sampai akhir pagi hari, tugas selanjutnya dari Amir adalah apa? Abdullah pergi ke kota Mekah. Amir bin Fuhairah ini kemudian apa? Namanya ngebimbing bahasanya gitu ya. Ngebimbing kambing-kambingnya untuk mengikuti jejak Abdullah dan menghapus jejak tersebut. Tuh tugasnya siapa? Abdullah dan Amir bin Fuhairah. Nah, tadi kita katakan itulah mereka berhari-hari di sana. Ya, berhari-hari atau 3 malam tadi di Goa Thawr. Nah, ketika tadi ya kita katakan orang-orang kafir Quraisy mengalami kegagalan untuk membunuh Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya, tentu jengkel banget mereka ya, emosi yang dahsyat pada waktu itu. Sehingga mereka pada waktu itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Ya, apa? Yang pertama, orang-orang yang tadi ingin membunuh Rasulullah SAW ketika di pagi harinya. Ya, ketika di pagi harinya ternyata mereka dapatkan Rasulullah sudah nggak ada, dan yang didapatkan mereka hanyalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Mau nggak mau ketika itu mereka bingsal, kesal, dipukulinlah siapa? Ali bin Abi Thalib. Diseret oleh mereka ke, lalu kemudian ditangkap, pokoknya dipukul dan sebagainya agar apa? Ali bin Abi Thalib memberitahukan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ternyata mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Ya sudah, kalau sudah tidak mendapatkan apapun, lepaskan. Ya, sebelum apa? Bani Hasyim nanti turun tangan. Ya, tentu Bani Hasyim akan turun tangan. Ini anak kami nih, seperti itu. Akhirnya tindakan mereka selanjutnya apa? Mendatangi rumah Abu Bakar. Ternyata yang keluar siapa? Anaknya Abu Bakar yang bernama Asma pada gitu. Lalu kemudian Abu Jahal dan juga orang-orang kafir, terutama Abu Jahal pada itu, menanyakan di mana Nabi Muhammad SAW dan ayahmu. Kata Asma, saya nggak tahu. Dipaksa terus akhirnya orang yang paling buruk yaitu Abu Jahal langsung apa? Ngegampar atau menampar pipi siapa? Asma, sehingga tadi anting-antingnya yang dipakai itu sampai terlepas saking kuatnya pukulan tersebut. Tapi sama, tidak mendapatkan hasil apapun. Yang ketiga, tindakan orang-orang kafir Quraisy selanjutnya apa? Karena mereka sudah gagal ya untuk membunuh, lalu kemudian mereka pun menyiapkan di setiap wilayah kota Mekah itu semuanya ya, itu apa? Tentara-tentara mereka. Ya, lalu kemudian mengadakan sayembara, Pak. Mereka katakan siapapun yang membunuh Muhammad, ya, baik apa namanya, menangkap Muhammad baik hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan berapa? 100 unta. Maka Pak, pada waktu itu ketika ada sayembara tersebut, semua orang yang berkudanya, tukang lacaknya, ini itu dan sebagainya, semua langsung mengejar Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan undian tersebut. Nah ini tindakan orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya Pak, ya, ketika tadi tersebar para pelacak semuanya, orang-orang yang ingin menangkap Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke Goa Thawr tadi. Sudah sampai Pak.
Ya, jadi bukan nggak ketahuan. Ya, bukan maksudnya apa? Bukan nggak sampai sana, nggak sampai. Jadi ada pula orang-orang yang berpikir kemana, Pak? Ke arah selatan, gitu. Kalau biasanya orang berpikir ke arah utara langsung menuju kota Madinah, ternyata biasa tim-tim pelacak ini lebih hebat ya, lebih mikir, ini pasti ke arah sana. Ternyata mereka kejar ke arah selatan juga, dan bahkan sampai ke bukit Thaur tadi. Ya. Dan itulah yang kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Abu Bakar menceritakan sendiri bahwasanya ketika itu orang-orang kafir Quraisy ternyata apa? Sudah berada di atas mereka, dan Abu Bakar melihat tuh. Jadi mereka di bawahnya, Abu Bakar melihat ke atas, itu ada kaki-kaki mereka tuh, dia di atas. Abu Bakar begitu ketakutan Pak pada gitu. Ketakutan, khawatir. Bukan khawatir kepada Abu Bakar sendiri, bukan. Khawatir kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Nggak mungkin orang-orang kafir Quraisy kalau seandainya menangkap Abu Bakar, mereka mungkin nggak, udah Abu Bakar nggak ada sama sekali, nggak perlu, udah kan gitu sebenarnya, dilepasin aja. Tapi Nabi Muhammad sudah ada sayembara seperti itu, akan dibunuh. Itu yang ditakuti oleh Abu Bakar, khawatir, ketakutan, gemeter, ya melihat seperti itu. Lalu kemudian Abu Bakar sampai mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, tuh mereka di atas kita tuh ya Rasulullah. Kata Abu Bakar sambil gemeteran tadi. Namun apa kata Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu kalau tentang dua orang yang dimana ketiganya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika itulah baru kemudian hati Abu Bakar merasa tenangan. Ya Pak, Masya Allah. Maka ini juga pelajaran dari perkataan Rasulullah SAW, bahwasanya ketika orang-orang yang merasa dirinya selalu bersama dengan Rasulullah, gitu ya, mendekatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus merasa seolah-olah diawasi oleh Allah, kan gitu, maka dia pasti akan merasakan apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman. Walaupun tadi kita katakan hidupnya pas-pasan Pak. Ya Pak, hidup antum kaya atau pas-pasan Pak? Kaya, Masya Allah ya. Nah, ini baru top ini ya. Ada orang pas-pasan gitu, tapi dia ngerasa tenang. Kenapa? Pas untuk berhaji, pas untuk umroh gitu kan, pas rumahnya besar gitu kan. Masya Allah. Tadi kita katakan ya, itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada seseorang ketika seseorang itu bersama, hatinya selalu terikat dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ketika disebutkan hal tersebut, Abu Bakar pun mulai merasakan ketenangan. Kita udah habis belum ini? Belum? Masih berapa? 3 jam? 3 menit, Masya Allah. Pas ya? 3 menit berarti ya? Ya. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada waktu itu, ketika sudah 3 malam mereka lalui di bukit Thaur tadi, dan orang-orang kafir Quraisy ternyata dengan izin Allah tadi mereka tidak bisa mendapatkan siapa? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Padahal tadi perbedaan mereka dengan Abu Bakar hanya apa tadi Pak? Atas dan bawah. Dan kalau seandainya mereka langsung melihat ke bawah aja, selesai perkaranya. Namun inilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang pada waktu itu akan berpikir sudah tidak ada lagi jalan untuk dirinya, tapi kenyataannya Allah yang mengatur segalanya. Allah yang memberikan solusi untuk dirinya. Dah, mereka balik, 3 malam telah terlewati. Ya, 3 malam telah terlewati. Tentunya kalau sudah 3 malam telah terlewati, mulai itu Pak ya, pada waktu itu semangatnya orang-orang kafir Quraisy mulai kendor, emosi mereka sudah mulai padam, kan gitu ya, sudah mulai padam. Jadi udah nggak ini lagi seperti itu. Sehingga pada waktu itu pun mereka merasakan sudah, mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali, dan mereka pun beranggapan mungkin Nabi Muhammad SAW sudah sampai kemana? Madinah. Seperti itu kan, udah nggak dapat.
Maka ketika itulah baru kemudian mereka mempersiapkan strategi selanjutnya, di mana Abu Bakar sebelumnya sudah menyewa seseorang yang bernama siapa? Abdullah bin Uraikid al-Laits. Itu siapa ini? Gaid, Pak. Ya gak? Gaid. Apa gaid, Pak? Penunjuk jalan. Yang dimana pada waktu itu Abu Bakar sudah sudah mengamanahkan kepada Abdullah ini untuk apa? Mempersiapkan 2 untanya untuk Rasulullah dan juga siapa? Abu Bakar pada kita. 6 untuk Abdullah dan untuk Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulailah pada waktu itu perjalanan mereka menuju kota Madinah. Namun ya, dalam perjalanan tersebut, nah ini sebenarnya ada kisah-kisah yang begitu menarik dan bahkan begitu keren banget. Ya, Masya Allah pokoknya. Ya, Masya Allah. Tapi masalahnya waktu kita sudah habis. Kita akan lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Habis ini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, lalu kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, memasukkan kita ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.